Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita kali ini tentang segerombolan anak muda yang merencanakan liburan. Tapi liburan tersebut berujung petaka. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini bermula saat aku bersama teman-temanku mengadakan liburan sekitar tahun 1998, yaitu sebuah daerah yang terbilang pelosok. Juga masih belum terjangkau listrik, hanya nyala delik obor dan lampu petromaklah yang satu-satunya sumber penerangan di desa tersebut. Bukannya pemerintah desa tidak peduli, tapi entah mengapa pengajuan mereka belum juga menerima persetujuan dari pemerintah pusat. Padahal sudah beberapa kali pengajuan itu dibuat, belum juga dana digelontorkan ke desa tersebut. Singkat cerita, sore itu aku, Rini, Dina, Fadli, Eko, dan Rama sambil menunggu jam pulang. Kami pun asik membicarakan rencana liburan. Berhubung si Bos sedang tidak ada di kantor, kami sepakat untuk mendiskusikannya karena rencananya besok pagi-pagi sekali kami akan berangkat. Dan juga menghemat waktu, karena saat itu kami hanya cuti 6 hari saja. Jadi kami harus segera memutuskan tempat liburan yang akan kami tuju. Hey guys, kita jadinya mau kemana nih? Tanya Fadli yang memulai pembicaraan. Bagaimana kalau kita ke pantai? Daerah Yogyakarta misalnya? Jawab Eko bersemangat. Karena aku tahu Eko memang suka sekali dengan pemandangan pantai. Sama halnya dengan Dina, yang tak lain merupakan kekasih Eko. Berbeda denganku yang tidak begitu suka. Mungkin karena hawanya panas dan kita cuma bisa main-main dengan air laut. Aku lebih suka pemandangan alam yang sejuk dan asri, seperti pegunungan. Disitulah aku bisa menghirup udara yang segar. Sudah kukira pasti kamu usulnya ke pantai. Daripada ke pantai, mending kita ke Malioboro atau ke Cibaduyut kek. Balas Rini yang juga mulai mengusulkan. Iya, kalau itu mah aku tahu kenapa kamu usul begitu. Kamu kan hobinya shopping. Potong Dina menandakan tidak setuju. Emang dasar ini sukanya hambur-hamburin uang. Mentang-mentang orang tuanya kaya. Rini hanya memanyunkan bibirnya, tanda jengkel karena usulnya tidak diterima. Begitu juga dengan Fadli yang memang pacarnya Rini ini. Sudah, mending kita ke rumah pamanku aja. Rumahnya lumayan besar kok. Juga jarang banget ditempati. Pamanku kan sudah pindah ke kota, paling cuma ada Pak Dharma yang dipercaya untuk ngurus rumah itu. Usul Rama. Di cerita ini Rama adalah kekasihku. Sudah 2 tahun kita berpacaran, dan baru 1 bulan yang lalu, tepat 2 tahun jadian, aku bertunangan dengannya. Rama adalah sosok orang yang baik, lembut, dan juga sangat mengerti aku. Dia selalu bisa membuatku tersenyum, menghiburku di saat aku sedih, dan juga romantis di saat-saat tertentu. Rencananya 7 bulan lagi kami akan menikah. Tidak asik masa kita liburan ke rumah pamanmu? Kata Fadli protes. Dengerin dulu, aku kan belum selesai bicara. Di sana pemandangannya indah dan juga sejuk. Walaupun termasuk desa pelosok, di sana ada sebuah curug, kebun teh, dan juga banyak pemandangan indah yang lain deh. Ungkap Rama yang sudah tahu aku suka dengan pemandangan alam. Setelah kurang lebih 10 menit berdebat, akhirnya kami berenam memutuskan liburan ke rumah paman Rama yang letaknya di desa S. Bagaimana Siska? Kamu setuju kan? Tanya Rama pada aku yang sedari tadi diam. Aku ikut kalian aja. Emang butuh waktu berapa jam untuk ke rumah pamanmu itu, Ram? Tanya Fadli pada Rama. Kira-kira sekitar 7-8 jam perjalanan. Ya udah, besok jam 2:30 pagi kita kumpul di rumah Rini saja, ya. Kita berangkat pakai mobilku. Ingat, harus on time ya, ucap Fadil kepada kami. Ram, desa Paman Jarwo emang jauh banget ya?
Atau mungkin terletak di desa yang jauh dari kota? Kok selama ini kamu tidak pernah bilang tentang rumah pamanmu itu sih? Tanyaku saat masih dalam perjalanan untuk mengantarku pulang. Ya emang jauh dari kota, butuh waktu hampir 2 jam untuk sampai ke sana. Itu juga kata pamanku, karena aku juga belum pernah ke sana. Aku juga baru tahu kemarin-kemarin saat aku telepon Paman Jarwo, karena mereka hanya 1 tahun tinggal di situ. Tutur Rahma kepada aku, oh begitu ya, tapi aku kok ragu ya Ram. Padahal aku memang suka tempat-tempat yang adem seperti itu. Tapi entah mengapa hatiku dari tadi serasa tidak enak. Makanya tadi aku hanya diam saja. Memang kenapa? Aku sengaja menyarankannya tadi karena aku tahu betul kamu memang suka tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa kok. Kita batalin aja, mumpung masih belum terlambat. Jangan-jangan aku tidak enak dengan mereka. Masa cuma karena alasanku ini kita membatalkannya sih? Lagian mereka tadi udah setuju. Lagi pula kan kita bisa ngirit uang juga. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk masalah penginapan. Benar, tidak jadi dibatalin. Aku terserah kamu saja kok. Aku cuma tidak mau kalau kamu terpaksa, kata Rama meyakinkan. Tidak kok Ram, aku tidak terpaksa. Makasih ya udah ngertiin aku, jawabku sambil tersenyum. Dengan mata yang masih berat, aku terbangun dari tidurku. Aku meraih HP-ku yang suara deringnya itu membuatku terbangun. Sambil berusaha membuka mata, aku arahkan tanganku ke meja samping tempat tidurku, di mana aku menaruh HP-ku tadi. Kulihat ada nama Rama di layar HP-ku. Halo, ada apa Ram? Tanyaku yang masih mengantuk berat. Sayang, bangun, sudah hampir jam 1:30 loh. Kamu sudah menyiapkan barang-barang yang akan dibawa nanti kan? Kata Rama yang sontak membuatku ingat dengan rencana liburan kami. Oh iya, aku lupa Ram. Untung aja kamu nelpon. Kalau tidak, aku bakalan bangun entah jam berapa deh, jawabku sambil melirik jam dinding di kamarku. Setelah selesai berkemas, aku kemudian keluar, pamit sama ibu. Bu, aku pamit ya. Sebentar lagi Rama akan menjemputku, kataku membangunkan ibu. Memangnya mau kemana kamu jam segini nak? Jawab ibuku sambil melihat jam. Kan aku sudah pernah bilang sama ibu, aku Rama dan teman kerjaku yang lain mau liburan. Kita akan ke rumah pamannya Rama, Paman Jarwo. Oh iya, ibu lupa nak, Rama sudah datang. Sebentar lagi bu, aku pamit ya bu, ibu tidur aja. Aku bawa kunci cadangan saja, kataku yang tidak tega. Ibu harus bangun. Ya sudah, hati-hati ya sayang, sambil menyambut tanganku yang akan menyalami dan menciumnya. Iya bu, siap. Insya Allah Siska akan baik-baik saja kok. Akhirnya aku dan Rama sampai juga di rumah Rini. Yang kami lihat semua orang sudah lebih dulu sampai di sana. Melihat itu aku pun mulai memasukkan tasku dan milik Rama ke dalam bagasi mobil Fadli. Sementara Rama sedang memarkirkan motornya. Merasa semuanya sudah siap, tak menunggu waktu lama, kami pun memulai perjalanan. Perjalanan yang akan membawa kami ke tempat penuh keanehan, ketakutan dan penuh misteri. Teror yang terus-menerus menghantui kami. Serangan-serangan brutal yang mengakibatkan banyak nyawa yang menghilang. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 7 jam, kami pun sampai di tempat tujuan. Sebuah desa yang bahkan jauh dari kata sederhana. Jalan pun masih berupa tanah yang disertai batu-batu kecil. Memang letak desa ini di atas bukit, cukup tinggi hingga merasa kami berada di atas sebuah gunung. Rumah-rumah warga pun berjejer rapi di samping kiri dan kanannya, meskipun masih rumah papan. Ada beberapa rumah yang sudah bertembok, walau tak sempat menghitungnya. Aku pastikan jumlahnya tak lebih dari 5 rumah, termasuk rumah Paman Jarwo ini. Yang kami ketahui letak rumah Paman Jarwo memang agak aneh, karena rumahnya terletak di paling ujung desa, berbatasan dengan hutan. Rumah tetangga terdekat pun jaraknya sekitar 100 meter. Aku sempat berpikir bagaimana Paman Jarwo bisa tinggal di daerah ini, yang juga jauh dari tetangga. Sebenarnya Rama sudah menceritakan semuanya padaku kemarin malam. Kenapa paman pindah dan tentang kenapa rumah ini ditinggalkan.
Bukannya dijual, kan lumayan uangnya bisa untuk ditabung, pikirku. Bukan karena enggan dijual, namun memang selama 1 tahun ini belum ada seorang pun yang membeli. Tertarik saja pun tidak. Mungkin karena letak dan belum ada listrik di desa ini. Karena dari itu, Paman Jarwo meminta tolong tetangganya yang bernama Pak Dharma untuk merawat rumah ini. Sedangkan sekarang Paman Jarwo sudah membeli rumah di kota berkat kerja kerasnya menjadi seorang TKI di Brunei. Menjadi seorang supir pribadi selama hampir 20 tahun lamanya. Kami berenam langsung turun dari mobil dan tepat berhenti di depan rumah. Kulihat seorang laki-laki tua berjalan menghampiri kami. "Permisi mas, kalian yang akan tinggal di rumah ini untuk liburan kan?" "Keponakan Bapak Jarwo." "Yang mana ya?" Ucap laki-laki tua itu yang ku ketahui ternyata adalah Pak Dharma. "Iya benar Pak, saya keponakan Pak Jarwo, nama saya Rama." Jiwa Prama yang sekaligus memperkenalkan kami satu persatu. "Ya sudah kalau begitu, ini kunci rumahnya. Semua ruangan sudah saya bersihkan. Semoga kalian nyaman ya menginap di sini," ucap Pak Dharma sambil tersenyum. "Iya Pak, terima kasih banyak dan maaf sudah merepotkan Bapak." Balas Fadli yang dari tadi ingin segera istirahat. "Tidak apa-apa mas, sudah tugas saya. Oh ya, ada satu lagi. Jangan ada satupun dari kalian yang pergi ke selatan Curug Pentul. Bapak cuma memperingatkan, jangan sampai kalian ke sana," kata Pak Dharma dengan wajah yang serius. "Memang kenapa Pak? Ada apa dengan tempat itu?" kata Dina, mewakili rasa penasaran kami. "Tidak ada apa-apa, cuma tempat itu dianggap tempat terlarang di desa ini. Bapak harap kalian mengerti. Bapak tidak mau disalahkan kalau terjadi apa-apa dengan kalian. Bapak sudah memperingatkan," ucap Pak Dharma dengan nada sedikit keras. "Ya sudah, Bapak tinggal dulu ya, mau melapor ke Pak RT. Lampu petromak, obor dan beberapa lilin sudah Bapak siapkan di dalam. Tinggal kalian nyalakan saja nanti," sambung Pak Dharma seraya meninggalkan kami. "Iya, terima kasih Pak." Rama segera membuka pintu dengan kunci yang diberikan oleh Pak Dharma tadi. Setelah pintu terbuka, kami pun segera masuk ke dalam. Memang benar apa yang dikatakan Pak Dharma tadi. Terlihat 4 buah kursi dan meja berbentuk bundar ditata rapi di ruang tamu. Wangi pembersih lantai pun masih tercium oleh kami, seolah belum lama dipel. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dan dapur, serta sebuah ruangan kosong di belakang. Yang aku tebak adalah bekas gudang. Di belakang rumah terlihat hutan yang penuh dengan pohon lebat. Di sisi kanannya terlihat sebuah jalan setapak yang menuju ke arah Curug Pentul dan juga Bukit Padang Luruk, di mana di bukit itu kita bisa melihat pemandangan sunset. Aku pun ikut Dina dan Rini yang sudah memilih kamar tidur kami, yaitu kamar paling depan. Karena cuma ada 3 kamar, aku, Dina, dan Rini harus tidur 1 kamar, sedang Rama sendirian, persis di kamar sebelahku. Fadli dan Eko mau tak mau harus menempati kamar belakang, kamar yang dekat dengan dapur dan kamar mandi. Setelah ku taruh barang bawaanku yang sudah dikeluarkan oleh Rama dan Eko tadi, aku pun memutuskan untuk segera mandi. Ingin rasanya cepat-cepat merasakan segarnya air di sini. Aku pun berjalan menuju kamar mandi dengan handuk dan pakaian bersih yang aku bawa agar bisa langsung ganti. Sempat kulirik kamar Eko dan Fadli yang kebetulan setengah terbuka itu. Kulihat Fadli sudah tertidur, mungkin kelelahan karena menyetir mobil. Sedangkan Eko, kulihat dia masih sibuk menaruh barang bawaannya. Sampai di kamar mandi aku harus menimba air lebih dulu, karena di sini tidak ada listrik, apalagi pump. Kulihat air sumur ini sangat jernih dan tentunya dingin. Namun di saat aku mandi, tiba-tiba aku teringat ucapan Pak Dharma tadi, yang melarang kami untuk pergi ke sebelah selatan Curug Pentul. Sebenarnya ada apa dengan tempat itu? Seakan-akan tempat itu sangat berbahaya sekali. Kami bergantian untuk mandi, kecuali Fadli yang masih tidur karena kelelahan. Aku yang sudah berganti pakaian rapi itu memutuskan untuk iseng duduk di depan rumah dengan sebuah buku yang kupegang. Memang aku suka mengisi waktu luangku untuk membaca, sampai aku pun kadang-kadang ingin menjadi seorang penulis. Sesaat aku bergidik ngeri,
bagaimana kalau hutan belakang rumah ini seperti apa yang ada di cerita buku ini? Manusia serigala, setengah manusia setengah kuda. Ah, apa-apaan aku ini? Ucapku yang berusaha membuang semua pikiran tak masuk akal itu. Kamu rupanya di sini, sayang. Kita mau ke curug sekarang? Tanya Rama yang datang hingga membuatku sedikit terkejut. Terserah, yang lain bagaimana? Kamu sudah menanyakan ke mereka semua? Belum sih, tapi sepertinya mereka masih lelah. Badli aja langsung molor tuh. Ya sudah Ram, nanti sore aja, biarkan mereka istirahat dulu. Nanti kita bisa ke atas bukit untuk melihat sunset. Iya, mungkin benar apa yang kamu bilang. Kamu gak istirahat juga sayang, kan kamu juga lelah. Enggak kok, aku tidak ngantuk juga. Kamu kalau mau istirahat gak apa-apa kok. Sebenarnya sih aku ngantuk, tapi masa aku biarin kamu sendirian di sini sih? Kata Rama sambil mengelus kepalaku. Gak apa-apa, aku kan juga lagi baca buku ini. Kepalaku sambil menunjukkan buku yang ada di tanganku. Ya sudah, aku istirahat dulu ya. Kamu jangan kemana-mana loh. Apalagi sampai keluar sendiri. Ucap Rama padaku. Iya, aku gak akan pergi kemana-mana kok. Kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 15. Tak terasa sudah 2 jam aku membaca buku. Seru sekali ceritanya, sampai membuatku lupa waktu. Hampir saja aku lupa rencana untuk pergi melihat sunset. Bangun, mau ikut lihat sunset enggak? Aku yang membangunkan Dina dan Rini. Memang sekarang jam berapa sih? Tanya Rini yang masih memejamkan matanya. Udah jam 3 sore. Baru aja jam 3 sis, sunset kan masih lama. Kan kita perlu siap-siap, belum juga perjalanan ke sana memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kataku berharap mereka mengerti. Syukurlah akhirnya mereka bangun, walau aku lihat mereka masih mengantuk berat. Aku menyuruh mereka membangunkan yang lain, sedang aku membangunkan Rama. Singkat cerita kami mulai selesai menyiapkan perlengkapan yang harus kami bawa. Tak lupa kami membawa 6 buah senter, 1 untuk masing-masing orang. Tak lupa Rama juga sudah membeli beberapa buah baterai untuk persediaan. Kalau baterai senter kami habis. Setelah kami merasa siap, tepat pukul 16 kami berangkat. Kami terus melangkah memasuki hutan. Jalan yang seakan hampir tidak terlihat karena tertutup rerumputan yang tebal menjadi penghalang kami. Sehingga kami harus waspada kalau ada ular. Lebatnya pepohonan membuat kami hampir tak bisa melihat langit di atas. Akhirnya setelah kurang lebih 1 jam perjalanan yang melelahkan, kami sampai di ujung hutan. Sebuah bukit yang lumayan luas dengan rerumputan yang agak tinggi. Kami disuguhkan pemandangan yang luar biasa indah menurutku. Terlihat beberapa bukit lain yang lebih kecil berjajar, serta kulihat banyak rumah warga jauh di bawah sana. Bukan cuma itu, pemandangan laut lepas yang membuatku semakin takjub. Badli yang membawa karpet langsung menggelar karpet tersebut, memanggil kami semua untuk duduk di situ. Kami mengeluarkan beberapa cemilan dari dalam tas yang dibawa Eko, karena sudah tugas laki-laki yang harus membawa barang-barang yang akan kami bawa. Sehingga kami para wanita dibuat mudah. Kami mengobrol dengan asik, bersenda gurau sambil menunggu matahari terbenam. Hingga saatnya tiba, kami duduk berbaris mendekat ke tebing agar terlihat jelas pemandangan sunset yang begitu indah. Kami melihat sampai sang surya benar-benar tenggelam di ujung Samudra Hindia, meninggalkan bumi yang mulai temaram. Setelah puas melihat pemandangan tersebut, kami memutuskan untuk pulang. Kami mulai mengemas semua perlengkapan yang kami bawa. Sedangkan bekas plastik makanan yang kami bawa, aku kumpulkan di sebuah plastik besar untuk dibuang nanti di rumah. Karena aku tidak mau mencemari hutan ini. Rama pun membantuku. Setelah selesai kami pun pulang dengan sebuah cahaya penerangan senter yang kami genggam. Kami menyusuri jalan dengan hati-hati. Rama memimpin di depan dengan aku di belakangnya. Sedangkan Dina dan Rini di tengah, sehingga Eko dan Badli di belakang. Dan bisa menjaga kami para wanita. Keadaan di dalam hutan pun sudah sangat gelap. Hari bertambah gelap. Ku tengok jam tanganku, kulihat sudah jam 18:30. Baru setengah jam kami berjalan, masih kira-kira setengah jam lagi perjalanan untuk pulang.
Kami masih menelusuri jalan yang sedikit menurun. Langkah kami terhenti ketika aku melihat bayangan berkelebat lewat di sisi kiriku. Walaupun lumayan jauh, aku yakin yang kulihat itu seperti seseorang yang lewat. Melihatku yang tiba-tiba berhenti membuat teman-temanku ikut berhenti dan memasang wajah bingung karena melihatku. "Kenapa berhenti, sis? Kamu lihat apa?" tanya Dina yang persis di belakangku sambil melihat ke arah yang kutunjuk. "Aku melihat orang lewat, tapi dia lari cepat sekali ke arah sana," jawabku sambil masih menunjuk arah yang kumaksud. "Mana mungkin ada orang di sini, lagian udah jam segini," ucap Eko. "Mungkin cuma perasaanmu aja, sis. Mending kita lanjutin perjalanan. Ayo." Aku pun mau tak mau mengikuti mereka, walaupun aku masih ragu dengan apa yang mereka bilang. Aku yakin kalau yang aku lihat tadi adalah orang. Tapi kenapa malam-malam begini ada orang menuju ke tengah hutan? Untuk apa dia ke sana? Tiba-tiba aku terjatuh karena tersandung sesuatu. "Kamu tidak apa-apa, sis?" tanya Rama yang menolongku bangkit. Namun belum sempat aku menjawab, aku melihat orang misterius itu lagi. Dia berdiri di antara pohon, dan begitu aku melihatnya, dia menghilang lagi. Mungkin dia bersembunyi karena aku telah melihatnya. Sontak perasaanku menjadi takut. "Kamu kenapa sih, sis? Lihat apa lagi? Orang lagi?" "Orang yang tadi, Ram. Dia sempat mengikuti kita." "Mana? Nggak ada siapa-siapa kok," kata Fadli sambil melihat ke tempat di mana aku melihat orang itu. "Kalian di sini saja, jaga Siska. Aku mau lihat ke sana. Siapa tahu Siska memang melihat seseorang," kata Rama berusaha yakin padaku. "Jangan, Ram. Aku nggak mau kamu kenapa-napa," ucapku memegang tangannya untuk mencegah dia ke sana. "Tenang, sis. Aku akan berhati-hati. Aku kebetulan membawa sebuah pisau untuk berjaga-jaga," jawab Rama sambil menunjuk sebuah pisau di dalam saku celananya. Karena tekad Rama yang kuat, aku pun hanya bisa mengangguk pasrah, berharap tidak akan terjadi apa-apa dengan Rama. Dengan senter di tangan kiri dan pisau di tangan kanan, Rama berjalan menuju tempat yang kumaksud. Tepat di sebuah pohon di mana aku melihat orang misterius tadi, Rama berhenti sejenak. Sebelum dia setengah berlari ke balik pohon tersebut dengan pisau teracung ke depan. Jantung kami pun berdegup kencang melihat semua itu. Sampai Rama berkata setengah berteriak bahwa tidak ada apa-apa di sana. Rama pun kembali dengan tersenyum padaku. "Kamu lihat kan, nggak ada apa-apa di sana. Kita lanjutin perjalanan lagi ya. Mungkin kamu sudah lelah," kata Rama sambil tangannya mengelus kepalaku. Kami pun melanjutkan perjalanan. Namun perasaan takut tidak bisa aku alihkan. Walaupun tadi Rama sudah meyakinkan dan memastikan bahwa apa yang aku lihat salah, namun aku tak bisa berbuat apa-apa karena hanya aku saja yang melihatnya. Kalau saja ada satu lagi di antara kami yang juga melihatnya, pikirku dalam hati. Tepat pukul 19:10 kami sampai di rumah Paman Jarwo. Rumah penginapan yang kami gunakan ini. Perut kami mulai terasa lapar. Kuputuskan aku, Dina, dan Rini akan memasak mie rebus yang kami bawa. Kami pun harus makan apa adanya, karena hari ini kami terlalu lelah, sampai kami tidak sempat berbelanja kebutuhan untuk beberapa hari di sini. Jangankan berbelanja, pasar pun kami tidak tahu di mana. Setelah itu aku pun mandi dengan air yang sangat dingin menurutku. Namun aku merasa segar dengan air ini. Tak sampai 7 menit aku keluar dari kamar mandi, karena aku tak mau membuat Dina dan Rini menunggu lama untuk gilirannya mandi. Aku membuka pintu belakang, berharap ada tempat untuk menjemur handukku yang basah ini. Syukurlah ada sebuah tali yang aku ikat dari ujung tiang rumah ke tiang lain. Namun untuk ketiga kalinya, aku melihat orang misterius itu lagi. Dia sekarang berdiri, mematung, menatap lurus ke arahku. Walaupun aku tak bisa melihat keseluruhannya karena gelap. Seketika perasaan takut mulai menyelimutiku kembali. Didorong rasa penasaran, aku memberanikan diri untuk berkata, "Siapa kamu?" ucapku setengah berteriak. Aku bangun dengan mata sembab karena kejadian semalam membuatku tak bisa tidur. Bagaimana tidak, 3 kali aku melihat orang misterius itu.
Aku sengaja tidak memberitahu Rama dan teman-teman, karena aku tahu mereka tidak akan percaya dengan apa yang aku ceritakan. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, baru mereka akan percaya dengan apa yang aku lihat. Kulihat Dina dan Rini masih tertidur pulas, dengan selimut tebal yang menutupi tubuh mereka. Memang pagi ini terasa sangat dingin sekali. Aku mengira-ngira suhunya sekitar 20 derajat Celcius. Mau tak mau, aku bangun dan memutuskan untuk cuci muka. Walaupun air di sini menggunakan sumur, pasti tetap akan terasa dingin. Aku mulai memasak untuk sarapan kami. Aku sengaja menyiapkannya sendiri. Aku tidak tega membangunkan Dina dan Rini. Mungkin setelah selesai saja aku akan bangunkan mereka. Ku ambil 3 bungkus mie rebus, lagi-lagi mie rebus, karena cuma itu yang ada saat ini. Biarlah nanti aku akan mencari tahu di mana aku bisa menemukan pasar ke salah satu warga di desa ini. Sarapan sudah kuhidangkan di meja makan, lengkap dengan 6 piring dan sendok. Untuk air minum kami memang sudah membeli air minum kemasan sebanyak 2 dus, dan sengaja kami membelinya di kota. Aku pun membangunkan Dina dan Rini terlebih dahulu. Namun saat hendak masuk ke kamar, aku lihat pintu kamar Rama terbuka. Keluarlah Rama yang sudah menenteng handuk, bersiap untuk mandi. "Sayang, kamu udah bangun? Apa kamu yang masak itu semua?" tanya Rama yang sekarang melihat ke meja makan. "Iya Ram, aku tidak sengaja bangun tadi, makanya aku putuskan untuk masak sarapan saja buat kita semua. Kamu beneran mau mandi?" "Memang pacarku ini rajin banget, tambah sayang aku sama kamu," ucapnya sambil mencubit pipiku. Tak lama aku sudah membangunkan semua teman-temanku. Mereka bergantian untuk mencuci muka agar mempercepat kami untuk sarapan. "Mie rebus lagi," kata Eko yang terakhir datang dan duduk di sebelah Dina. "Ya mie rebus lah, memang mau kamu kita sarapan apa? Kita kan belum sempat belanja," balas Dina cepat. "Oh iya ya, aku lupa. Ya nanti aku coba deh bertanya ke salah satu warga sekitar, di mana kita bisa nemuin pasar. Mungkin ada yang mau nemenin aku," kataku memotong. "Biar aku saja yang nemenin kamu sis, biar bisa bawa belanjaannya," jawab Rama cepat. "Ya iyalah, masa ditemenin aku, kan pacarmu Rama," ucap Fadil tersenyum meledek. Kami pun makan dengan sesekali berbincang asik mengenai masa-masa lucu kami semua sewaktu awal-awal berpacaran dulu. Sampai sarapan selesai, Dina dan Rini dengan senang hati mencucikan peralatan makan yang kami gunakan tadi. Aku dan Rama memutuskan langsung berangkat menuju pasar. Kami meminjam mobil Fadli untuk mempercepat perjalanan. Sekitar 100 meter kami baru melihat rumah warga, namun tidak ada penghuni yang terlihat di rumah itu. Akhirnya kami terus berjalan sampai ke rumah-rumah warga selanjutnya. Akhirnya kami menemui beberapa warga yang sedang melakukan aktivitas. Kulihat Pak Dharma sedang duduk di depan rumah dengan segelas kopinya. Kami putuskan untuk bertanya pada Pak Dharma saja. Melihat itu Pak Dharma langsung berdiri dan menyapa kami. "Selamat pagi Mas Rama, Mbak Siska," ucap Pak Dharma sambil tersenyum. "Selamat pagi Pak Dharma, lagi asik ngopi nih." "Iya nih Mas, silahkan duduk, nanti Bapak buatkan kopi juga," ucap Pak Dharma seraya menunjuk 3 buah kursi di teras rumahnya itu. "Oh terima kasih Pak, kami cuma ingin bertanya pada Bapak, letak pasar di sini ada di mana ya?" tanyaku langsung pada Pak Dharma. "Oh pasar ya? Waduh lumayan jauh sih, tapi kalau dengan mobil juga deket kok. Kalian jalan lurus saja ke depan, nanti ada pertigaan belok kiri. Terus sekitar 500 meter nanti akan terlihat pasarnya. Tapi maklum ya, di sini pasarnya kecil," jelas Pak Dharma pada kami. "Iya tidak apa-apa Pak, yang penting kami bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari kami di sini." "Terima kasih Pak, kalau begitu kami mau langsung ke pasar saja," balas Rama seraya pamit. "Ya sudah, hati-hati," ucap Pak Dharma pada kami. Kami pun melanjutkan perjalanan seperti apa yang dikatakan Pak Dharma. Benar saja, kami melihat kerumunan orang dari kejauhan. Yang kami pastikan itu pasar yang kami tuju. Pasar yang kami lihat memang sangat sederhana, dengan berjejernya lapak yang terbuat dari bambu dan anyaman daun kelapa kering sebagai atapnya.
Namun kami lihat pasar ini cukup ramai pembeli. Terbukti kami lihat jalannya yang tidak terlalu lebar, itu banyak orang berlalu lalang. Aku ikut sis, biar bisa bawain belanjaan kamu. Iya boleh. Setelah Rama memarkirkan mobil, aku langsung turun dan masuk ke dalam pasar yang diikuti Rama di belakangku. Aku pun mulai berbelanja kebutuhan kami. Aku membeli beras, sayur, beberapa kilo ayam potong, dan bumbu-bumbu dapur. Tak lupa aku membeli beberapa bungkus mie instan untuk berjaga-jaga. Hampir 1 jam tak terasa aku berbelanja. Setelah aku rasa barang-barang yang kami beli sudah cukup, kami memutuskan untuk pulang. Kubiarkan Rama membawa barang-barang belanjaan kami untuk ditaruh ke dalam mobil. Sedangkan aku sengaja berjalan pelan untuk melihat-lihat berbagai macam kalung dan pernak-pernik yang dijual oleh salah satu pedagang di sini. Saat hendak berjalan menuju mobil, aku dikagetkan oleh seseorang nenek tua dengan pakaian compang-camping yang dengan sengaja menarik tanganku. Pulanglah nak, jangan lama-lama di sini. Bahaya mengancam kalian semua, cepat pulang. Ucap nenek itu yang jelas saja membuatku bingung. Memang ada apa nek? Bahaya apa yang akan mengancam kami? Cepat pulang sekarang, secepatnya tinggalkan desa ini. Ucap nenek itu memegang tanganku lebih erat. Katakan, ada apa sebenarnya ini nek? Tolong jelaskan maksud nenek tadi. Tanyaku berharap nenek itu memberikan penjelasan. Aku tak bisa menjelaskannya. Cepat pergi dari desa ini kalau kamu ingin teman-temanmu selamat. Nenek ini siapa sebenarnya? Mengapa nenek tiba-tiba mengatakan kalau kami sedang dalam bahaya? Belum sempat aku mendengarkan jawaban nenek itu, pandanganku teralih pada seorang anak laki-laki yang kutaksir umurnya tidak lebih dari 8 tahun. Anak itu berpakaian kumal juga, persis dengan nenek ini. Anak itu berjalan sambil berteriak memanggil nenek misterius ini. Nek, ayo pulang, aku sudah lapar. Ucap anak itu seraya berjalan menghampirinya. Melihat itu pun nenek itu melepaskan tanganku yang sedari tadi dipegangnya erat-erat dan berjalan menghampiri anak itu. Pulanglah, tinggalkan desa ini secepat mungkin. Ucap nenek itu terakhir kali sebelum menggendeng anak kecil itu pergi menjauh. Aku yang bingung dengan perkataan nenek tadi sempat beberapa saat melamun, hingga tersadar oleh ucapan seseorang di dekatku. Kamu kenapa nak? Apa yang dia katakan padamu sampai kamu terlihat cemas begitu? Tanya orang yang aku sadari adalah penjual bunga yang tak jauh dari tempatku berdiri. Iya bu, nenek itu mengatakan aku dalam bahaya dan dia menyuruhku dan teman-temanku meninggalkan desa ini secepatnya. Jawabku sambil mendekat. Oh, jangan dengarkan nak, dia memang aneh. Memang dia siapa bu? Dia nenek Narti, sedangkan anak kecil tadi itu adalah cucu satu-satunya, Iwang namanya. Dia dulu adalah dukun bayi di desa ini, namun sekarang dia dianggap stres dan gila. Karena 3 tahun yang lalu rumahnya kebakaran. Akibat kebakaran itu, anak satu-satunya dan menantunya meninggal, terpanggang di dalam rumah tersebut. Sedangkan nenek Narti dan cucunya, Iwang, bisa selamat dari peristiwa kebakaran itu. Karena dari itu Nek Narti menjadi seperti sekarang ini. Dia pun masih tinggal di rumah bekas kebakaran itu. Ucap ibu itu sambil menunjuk rumah kecil dan reot yang letaknya tak begitu jauh dari kami berada. Jadi ucapannya tadi tidak bisa aku percayai kan bu? Tapi nenek itu berbicara seakan itu benar-benar akan terjadi pada kami. Tanyaku lagi dengan sedikit agak cemas. Ibu tidak tahu tentang itu nak. Bisa saja dia asal bicara kan? Kamu abaikan saja perkataan dia nak. Ucap ibu penjual bunga tersebut. Siska, belum selesai belanjanya. Teriak Rama dari samping mobil yang menyadarkanku bahwa dari tadi Rama sudah menunggu. Ya sudah bu, terima kasih atas penjelasannya. Aku pamit, temanku sudah menunggu. Ucapku pada ibu itu karena aku kasihan Rama menungguku terlalu lama. Iya nak, hati-hati. Iya bu, terima kasih. Aku pun menghampiri kekasihku Rama yang baru kusadari sudah menungguku sedari tadi. Maaf Ram, aku barusan ngobrol sebentar sama ibu penjual bunga itu. Iya, tidak apa-apa kok. Memang ngobrolin apa sih? Aku sempat berpikir akan menceritakan semuanya.
Namun aku lebih memilih merahasiakannya saja. Aku tidak mau Rama khawatir melihatku cemas oleh perkataan nenek Narti tadi. Kuputuskan untuk tidak memberitahu Rama dan yang lainnya. Memang sebenarnya aku sangat cemas dan sangat kepikiran atas perkataan nenek asing yang bernama nenek Narti tadi. Namun aku berusaha membuang rasa takut ini, berusaha mengabaikan perkataan nenek itu. Toh kata ibu penjual bunga tadi, nenek Narti itu stres atau bisa dikatakan gila. Lantas kenapa aku harus percaya dengan omongan orang yang sudah pasti gila itu? Tenang Siska, semua akan baik-baik saja, batinku dalam hati. Kamu kenapa sih sis? Dari tadi kok diem aja? Aku tidak apa-apa kok Ram. Memang apa yang kamu bicarakan dengan ibu-ibu tadi? Tanya Rama lagi, yang pertanyaannya tadi tak sempat aku jawab. Oh itu, cuma sekedar tanya-tanya kok Ram. Jawabku sedikit salah tingkah. Untung saja Rama tidak melihatnya. Sesampainya di rumah, seperti biasa, aku mandi. Aku menjemur handuk dan pakaian yang sudah kucuci di belakang rumah, di mana aku sudah membuat tempat jemuran seadanya dengan sebuah tali plastik. Mataku sempat melihat ke tepi hutan beberapa saat, di mana kemarin malam aku melihat orang misterius itu. Setelah selesai menjemurnya, aku dikagetkan oleh apa yang kulihat saat hendak masuk ke dalam rumah. Aku melihat beberapa meter dari sisi kiri pintu, seekor ayam berbulu hitam mati dengan kepala terpisah. Kepalanya terpisah tak jauh dari badannya. Melihat itu aku pun refleks berteriak memanggil Rama. Tak lama Rama dan semua temannya datang dengan setengah berlari menghampiriku. Ada apa sis? Kenapa kamu sampai teriak ketakutan? Ucap Rama. Melihat Rama datang, aku pun langsung memeluknya. Aku tak menjawab, hanya tanganku yang mengacungkan ke arah apa yang kulihat tadi. Melihat itu Fadli dan Eko mendekat dan memeriksanya. Cuma ayam mati sis, ucap Eko setelah beberapa saat memeriksanya. Iya, mungkin mati diserang binatang lain. Kasihan ya, sampai kepalanya putus begini. Tambah Fadli yang sekarang sudah berjongkok di depan ayam mati itu. Tapi matinya tidak wajar. Terus siapa yang memelihara ayam di sini? Kataku yang mulai melepas pelukanku pada Rama. Ya pasti milik salah seorang warga di sini kan? Kalau tidak ya ayam hutan. Namun tak ada gunanya, aku terus mendebat. Jelas aku kalah karena Fadli dan Eko kekeh kalau ini adalah hal wajar. Rama hanya bisa menenangkan dan meyakinkanku bahwa ucapan Fadli dan Eko benar. Hanya saja aku, Dina dan Rini sebagai para perempuan saja yang masih takut akan hal itu. Aku mulai merasakan kejanggalan atas beberapa kejadian yang akhir-akhir ini aku alami. Ya, hanya aku saja yang mengalami semuanya. Tidak seperti yang lainnya, cuma beberapa di antaranya. Pertama, peringatan Pak Dharma agar kami jangan pergi ke sisi selatan hutan, di mana kata Pak Dharma merupakan tempat yang dianggap angker dan keramat. Kedua, aku melihat orang misterius yang sempat 3 kali kulihat. Iya, orang itu sempat berlari ke arah selatan hutan. Ketiga, aku dibuat kaget dengan perkataan nenek Narti. Nenek yang dianggap gila karena kehilangan anak satu-satunya sekaligus menantunya, agar kami segera meninggalkan tempat ini. Keempat, baru saja aku lihat bangkai ayam mati dengan kepala terpisah. Apa mungkin ayam itu mati diserang binatang lainnya? Mengapa tidak ada luka lain dan seolah bekas potongan kepalanya rapi, bukan terlihat seperti gigitan binatang? Semua itu berkecamuk di dalam pikiranku. Aku tidak tahu harus mempercayai semua ini atau tidak. Atau mungkin aku akan mengabaikan semua itu dan menganggap semua ini hanya perasaanku saja. Hatiku sedikit agak tenang setelah Rama hampir setengah jam menemaniku duduk di kamarku. Dia meyakinkanku untuk tidak takut selagi aku bersama Rama, aku akan aman. Dan Rama berjanji akan selalu menjagaku. Kata-kata dari Rama itulah yang membuat hatiku sedikit tenang. Aku bersyukur memiliki seseorang seperti Rama yang selalu bisa mengerti dan menemaniku, bahkan di saat cobaan tersulit sekalipun dalam hidupku. Aku berharap kelak kami bisa bersatu untuk selamanya. Syukurlah pikiranku sudah lebih tenang sekarang berkat Rama yang sedari tadi menenangkan dan menghiburku. Begitu juga teman-temanku.
Gitu dong sis, nggak usah kepikiran yang aneh-aneh. Mending kita ke curug saja yuk, ucap Fadli yang mengajak kami. Ide bagus tuh, mungkin dengan kita ke sana bisa membuat Siska lebih tenang lagi. Ayolah kita bersenang-senang, balas Dina yang kelihatan semangat. Akhirnya aku mau tak mau setuju dengan usul mereka. Toh aku sudah bertekad akan melupakan semua hal aneh yang aku alami. Semakin besar kecemasanku, semakin besar juga rasa takutku. Singkat cerita, kami pun sudah siap untuk berangkat menuju Curug Bentul dengan persiapan yang sudah kami bawa. Kami mulai berjalan menyusuri jalan yang merupakan jalan satu-satunya. Berjalan semakin masuk ke dalam hutan. Waktu yang kami tempuh hampir sama saat kami melakukan perjalanan ke Bukit Pandang Luruk. Namun kali ini kami tidak membawa senter, karena hari masih termasuk pagi, jam 10:05, dan kami memutuskan akan pulang sebelum matahari tenggelam. Tibalah kami di jalan bercabang, jalan di mana ke kiri, yaitu arah menuju Bukit Pandang Luruk yang kami kunjungi kemarin. Sedangkan arah kanan adalah arah menuju Curug Bentul. Setelah beberapa saat berjalan, kami berhenti tepat di sebuah pertigaan jalan. Rama pun mengeluarkan kompas miliknya. Setelah beberapa saat, Rama mengangguk, tanda mengerti. Ke sana arah barat, ucap Rama sambil menunjuk jalan sebelah kanan. Sebelum kembali melakukan perjalanan, sempat kulihat jalan yang menuju ke arah selatan, di mana jalan itu adalah jalan yang menuju tempat terlarang untuk kita datangi. Ada apa sebenarnya di sana? Akhirnya setelah cukup lama perjalanan yang kami tempuh, kami merasa sudah dekat dengan Curug Bentul. Terbukti suara air terjun yang kami dengar semakin keras. Jalan pun mulai menurun, curam. Hanya bisa untuk satu orang saja, sehingga kami harus bergantian dan saling berpegangan tangan. Tanah yang lumayan licin membuat langkah kami semakin susah. Dengan hati-hati kami melangkahkan kaki menuruni turunan curam itu. Air terjun yang kami dengar tadi sudah terlihat, namun kami masih harus satu kali lagi melewati jalan menurun yang tidak begitu curam dibanding jalan tadi. Setelah susah payah, kami pun sampai tepat di depan sebuah curug berbentuk bundar yang berdiameter kurang lebih 15 meter, dengan aliran air yang berasal dari air terjun yang kira-kira setinggi 25 meter. Di sebuah batu besar kami menaruh beberapa tas bawaan kami, sedangkan aku memilih mendekat ke curug, menikmati sejuk dan segarnya suasana alam di sini. Ditambah cipratan dari air terjun yang mulai membasahi tubuhku. Maklumlah, aku jarang bisa menikmati keindahan alam seperti ini. Di kota, mana mungkin ada. Begitu Fadli dan Eko menaruh tas bawaan kami, kulihat mereka langsung melepaskan pakaian mereka. Rupanya mereka sudah tak sabar untuk mandi dan berenang di curug ini. Sedangkan Dina dan Rini masih duduk dengan cemilan di tangan mereka. "Kamu suka?" tanya Rama yang sudah ada di belakangku. "Iya, sangat terang. Suasana seperti ini yang membuatku adem, tenang dan damai. Rasanya aku tak ingin pulang deh," jawabku tersenyum. Hari ini adalah hari yang paling menyenangkan bagi kami. Bukan, melainkan hari yang justru ternyata terakhir kali kami merasakannya. Hari yang tidak kami ketahui di mana hari ini adalah hari terakhir kami bisa berkumpul dan bersenang-senang bersama. Hari dimulainya teror secara jelas dan terus-menerus yang ditujukan kepada kami. Juga hari-hari terakhir melihat senyum, tawa dan candaan dari teman-temanku itu. Hari yang sungguh tak kami duga. Tak terasa sudah lebih dari 2 jam kami bermain air di curug ini. Kami memutuskan untuk kembali ke daratan, ke batu besar tempat di mana barang-barang kami diletakkan. "Duh, mulai lapar nih," ucap Dina yang memeriksa bungkus cemilan yang ternyata sudah habis. "Iya, aku juga Din. Apa kita pulang aja guys?" "Masa pulang sih? Baru juga jam 2 lewat dikit. Kita cari makanan sekitar sini aja, siapa tahu ada pohon yang buahnya bisa kita makan," ucap Eko tidak setuju. "Tadi kayaknya aku lihat di sebelah sana deh. Nggak tahu sih itu buah apa tadi," sambung Eko sambil tangannya menunjuk-nunjuk pohon yang lumayan jauh. "Ya udah, kalian cari dan petik beberapa buah tadi, sedangkan aku akan mencari ikan dengan ini,"
Ucap Rama menunjukkan tongkat kayu yang panjangnya kira-kira 2 meter. Setengah jam berlalu, kami lihat Fadli dan Eko kembali dengan membawa seplastik buah yang mereka tenteng. Kami pun langsung menyantap buah tersebut. Seperti buah jambu, namun berwarna kuning kemerahan. Selang 15 menit, Rama pun kembali dengan beberapa ekor ikan yang berhasil ditangkapnya. Wih, hebat juga kamu, Ram. Udah kayak orang pedalaman aja, nangkep ikan pakai tombak. Tutur Eko tertawa yang melihat Rama meletakkan hasil tangkapannya itu. Tapi nggak seperti orang pedalaman juga kali. Kami pun tertawa sekaligus senang melihat para lelaki berhasil mendapatkan makanan. Dengan pisaunya Rama langsung membelah ikan-ikan tersebut untuk dibuang isi perutnya dan juga membersihkan sisiknya. Sedangkan Eko dan Fadli menyiapkan kayu dan ranting kering untuk membakar ikan-ikan tersebut. Setelah ikan yang kami bakar sudah mulai menghitam dan matang, kami pun mulai menyantapnya. Entah aku tak tahu itu ikan apa, tapi rasanya sangat enak menurut kami. Apa mungkin juga karena kami yang sudah merasa sangat lapar? Entahlah. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13:30. Kami memutuskan untuk pulang karena kami para wanita harus memasak. Dan kami tidak mau kalau kami harus memasak malam hari. Ya karena memang belum ada listrik di tempat ini. Hanya ada lampu petromak dan beberapa lilin. Lagi pula kami juga tidak membawa senter. Perjalanan pulang pun kami mulai dengan melalui jalan yang tadinya menurun berubah menjadi menanjak. Aku dibantu Rama karena jalan yang cukup licin itu. Akhirnya dengan susah payah kami berhasil melewatinya. Namun baru beberapa langkah kami berhenti karena Rini kebelet kencing. Tunggu bentar dong, aku kebelet pipis nih. Mau aku temenin gak? Enggak nanti malah kamu ngintip lagi. Kan sama pacarnya ini, balas Fadli tertawa kecil. Rini pun pergi tanpa menjawab perkataan Fadli. Mungkin karena sudah tak kuat untuk menahan buang air kecilnya itu. Kulihat Rini berjalan menjauh menuju semak-semak yang cukup tinggi. 10 menit kami menunggu, namun belum juga Rini kembali. 15 menit. Lama benar ini kencingnya, ucap Eko yang sudah mulai jenuh menunggu. Kami pun mulai memanggil-manggil Rini, namun tak juga ada sautan dari Rini. Sampai akhirnya Fadli menyusul Rini karena merasa cemas. Kami masih menunggu, berharap tidak terjadi apa-apa dengan Rini. Setelah beberapa menit, Fadli muncul setengah berlari dengan wajah yang cemas dan pucat. Kok sendirian? Mana Rini? Dia tidak ada di mana-mana. Aku sempat berkeliling tadi di sekitar tempat yang dia gunakan untuk kencing, tapi tetap aku tidak menemukan Rini. Rini hilang, ucap Fadli yang mulai sedih. Bagaimana bisa? Ya udah, ayo kita cari sama-sama, kata Rama cepat. Kami pun mulai menyusuri jalan yang tadi dilewati oleh Rini. Memang benar, kami melihat tempat yang digunakan Rini untuk kencing tadi. Terbukti rerumputan yang bekas diinjak itu basah oleh air kencing Rini. Rini, kamu di mana? Teriak Fadli cemas. Kami pun bergantian memanggil Rini sambil mulai berpencar. Aku bersama Rama, Eko dan Dina, sedangkan Fadli memilih mencari sendiri. Kami terus masuk ke hutan mencari Rini dengan sesekali memanggilnya, berharap ada sautan darinya. Seperti kesepakatan, kami berkumpul kembali di titik di mana Rini hilang. Kulihat Dina dan Eko sudah di sana dan langsung menggeleng kecewa ketika melihat kedatanganku dan Rama. Kami cuma bisa berharap Fadli akan menemukan Rini. Kami menunggu dengan gelisah, berharap Fadli datang bersama Rini. Setelah menunggu selama 15 menit, Fadli kembali dengan air mata yang terus tumpah entah dari kapan. Kami yang melihat keadaan Fadli hanya bisa menenangkannya dan berusaha meyakinkan bahwa Rini akan kita temukan. Hari semakin sore, kulihat sudah pukul 17:15. Kami pun mulai bingung harus bagaimana. Sebentar lagi malam akan tiba. Kami harus mencari Rini. Namun di lain sisi, kami tidak membawa senter. Bagaimana kami harus mencari Rini di tengah hutan pada malam hari yang sangat gelap tanpa ada penerangan sedikit pun? Sebentar lagi malam, bagaimana kita bisa melakukan pencarian tanpa senter? Ucap Eko gelisah.
Apa sebaiknya kita pulang dulu aja, ambil senter, nanti kita kesini lagi, kata Dina yang mulai lelah. Tidak, aku tidak akan pulang sebelum Rini ditemukan. Kalau kalian tidak mau mencarinya, biar aku sendiri saja yang mencarinya, ucap Fadli yang agak tersinggung dengan ucapan Dina. Tenangkan dirimu, Fad, bukannya kami tidak mau mencari Rini. Bagaimana kita mencari Rini di tengah hutan yang gelap tanpa penerangan sedikit pun? Itu akan mempersulit pencarian kita juga, ungkap Rama yang berusaha menenangkan Fadli. Namun Fadli tidak menjawab, dia kembali menangis dan menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon. Melihat itu kami semakin bingung harus melakukan apa. Sampai akhirnya Rama mempunyai ide yang menurut kami merupakan jalan satu-satunya. Oke, kalau begitu, kalian semua tunggu di sini. Aku akan kembali ke rumah sendiri, mengambil senter dan beberapa peralatan untuk berjaga-jaga. Kalau sampai kita harus menginap malam ini. Tenanglah, Fat, aku akan kembali secepatnya. Kita akan mencari Rini bersama sampai dia ketemu. Sebelum Rama pergi, dia sempat mengangguk dan mengusap kepalaku. Sampai akhirnya aku membalas anggukannya dengan air mata yang mulai menetes. Kulihat Rama berlari menerobos semak-semak hingga hilang dari pandanganku. Kami pun sempat dibuat kebingungan karena keinginan Fadli yang ingin mencari Rini lagi. Untung saja Eko sigap memegang tangan Fadli untuk mencegahnya. Cukup lama kami menenangkan Fadli hingga akhirnya Fadli mau mengerti. 1,5 jam semenjak Rama meninggalkan kami, hari semakin gelap. Sang surya pun sudah tak menampakkan lagi cahayanya. Keadaan sudah gelap gulita. Untuk melihat Dina yang persis di sebelahku pun aku tak bisa. Sedangkan Eko masih duduk di sebelah Fadli, sekaligus menjaganya agar tidak pergi mencari Rini sendirian. Kami hanya bisa duduk dengan harapan Rama segera kembali. Sampai akhirnya kami melihat cahaya dari kejauhan, perlahan mendekat dan semakin dekat. Rama, gumamku. Rama dengan berlari menghampiri kami. Kulihat nafasnya yang tersenggal setelah tepat duduk di sampingku. Aku memeluknya dan bersyukur Rama bisa datang dengan cepat. Setelah mengatur nafas, Rama membuka salah satu tas yang dibawanya. Dia mengeluarkan 4 buah senter yang diberikan pada kami. Pencarian pun kami mulai. Karena keadaan sudah gelap, kami memutuskan untuk tidak berpencar. Karena kami tidak mau pencarian ini malah akan membuat kami tersesat. Dengan dipimpin Fadli, kami mulai melakukan pencarian ke arah timur, menerobos semak-semak yang cukup tinggi dan sesekali memanggil-manggil nama Rini. 2 jam kami menelusuri dan semakin jauh masuk ke hutan. Namun hasilnya nihil, tidak ada tanda-tanda adanya Rini. Sampai kami memutuskan untuk istirahat sejenak, meluruskan kaki kami yang mulai pegal. Dan bahkan kulihat kaki Rama terluka. Mungkin akibat dia berlari menerobos semak-semak tadi. Kami mulai lelah dan lapar. Untung saja masih ada beberapa buah sisa tadi yang Fadli dan Eko petik. Hanya dengan buah tersebut kami mengganjal perut kami. Setelah merasa cukup untuk kami istirahat, kami melanjutkan pencarian kembali. Namun hasilnya tetap nihil, tidak ada tanda-tanda apapun tentang keberadaan Rini. Tak terasa sudah 4 jam lebih kami melakukan pencarian. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 22:45. Karena kami sudah sangat lelah, Rama menyarankan kita untuk menghentikan pencarian. Dengan alas 1 buah tikar ukuran 3x4, aku rebahkan tubuh lelahku. Tak lupa Rama juga sudah membawa 2 buah selimut dan jaket untuk aku dan Dina. Besok pagi baru akan kita lanjutkan pencarian. Hanya aku dan Dina yang merebahkan diri. Sempat kulihat Rama dan Eko masih menenangkan Fadli. Sampai akhirnya mataku terpejam karena saking letihnya. Begitupun Dina yang sama letihnya denganku. Malam semakin larut, aku berjalan tak tentu arah. Aku tak tahu di mana Rama dan teman-temanku. Entah bagaimana mereka hilang begitu saja. Aku sendirian di tengah hutan yang sangat lebat dan gelap. Tempat yang belum pernah aku jamah. Dengan perasaan takut, aku masih berjalan mencari mereka. Mencoba berteriak sekerasnya. Memanggil Rama, Eko, Fadli dan juga Dina. Walaupun tenggorokanku sampai sakit, tidak juga aku menemukan mereka. Tiba-tiba aku dikejutkan suara minta tolong seseorang. Tolong, tolong.
Aku masih mencari-cari suara tersebut. Dari mana asal suara itu? Tolong, siapapun tolong aku. Aku mendengar suara minta tolong itu lagi. Semakin dekat dan aku mulai mengenali suara minta tolong itu. Benar saja, setelah berjalan beberapa meter, aku melihat Rini tergeletak kesakitan. Dia terluka parah, kakinya patah, tulangnya mencuat keluar, lehernya terluka seperti habis dibacok orang. Mulut sebelah kanan robek dan hidung yang mengeluarkan darah kental. Kulihat tangan kirinya juga patah. Darah terus keluar membanjiri pakaian dan tubuhnya. Aku pun langsung berlari dan berusaha menolong Rini. Dengan air mata yang sudah bercucuran. Siska, tolong aku, ucap Rini lirih. Kenapa kamu bisa seperti ini, Rin? Siapa yang melakukan semua ini? Dia sis, dia di sana. Jawab Rini lirih sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Tangisku semakin jadi kala itu. Kupegang pergelangan tangan Rini. Sudah tak kurasakan denyut nadinya. Aku hanya bisa menangis dan meratapi kepergian Rini temanku. Sekian detik berikutnya, aku baru sadar dengan apa yang dikatakan Rini terakhir kali tadi. Aku menoleh ke belakang, berusaha menemukan pelaku pembunuh Rini. Belum sempat aku berdiri, aku melihat bayang-bayang seseorang bertubuh besar, berdiri kira-kira 10 meter dari tempatku. Namun karena gelap, aku tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Yang aku lihat jelas hanyalah sebuah golok panjang yang digenggam oleh orang itu. Golok yang sangat tajam, terbukti kilatnya terpantul cahaya bulan yang berhasil menerobos celah-celah dedaunan pohon yang lebat. Aku berusaha berdiri dan sempat terpikir untuk berlari. Namun tubuhku seketika kaku, dingin dan kakiku seolah tak mampu digerakkan. Air mataku digantikan oleh keringat yang mengucur deras. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun suaraku tak terdengar, seperti tak mau keluar. Orang itu semakin mendekat dan terus mendekat, hingga persis berdiri tepat di depanku. Dengan tangan kanan teracung memegang golok. Dia seperti sudah siap mengayunkannya untuk menebas leherku. Aku hanya bisa pasrah, mungkin sudah takdirku untuk menyusul Rini. Dengan gemetar aku memejamkan mataku. Aku hanya bisa mendengar suara desiran golok yang semakin dekat dan semakin dekat. Secara tiba-tiba mataku terbuka. Bukan pembunuh Rini yang aku lihat sekarang, melainkan orang yang sangat aku kenal. Iya, aku yakin dia adalah Rama. Sayang, kamu kenapa? Kamu mimpi? Aku masih mengatur nafasku, seperti orang kebingungan. Aku melihat sekeliling di mana Eko, Badri, dan Dina sedang tertidur lelap. Dalam hati aku bersyukur karena tadi hanyalah mimpi. Kupeluk Rama untuk sedikit menenangkanku. Kamu mimpi? Iya Ram, aku mimpiin Rini. Memangnya kamu mimpi tentang Rini apa? Aku mimpi dia dibunuh Ram. Aku sempat melihat dia terluka parah. Aku berusaha menolongnya, tapi aku tidak bisa. Rini meninggal dengan kepalanya di pangkuanku. Memang siapa yang membunuh Rini? Apa kamu melihatnya? Tidak, aku tidak bisa melihatnya karena gelap. Aku cuma melihat tubuhnya yang besar dan sebuah golok panjang di tangannya. Dia juga mau membunuhku tadi. Jelasku memeluk Rama semakin erat. Tenang sayang, itu cuma mimpi. Kamu tidak akan dibunuh siapapun. Setelah beberapa saat aku merasakan sedikit lebih tenang. Rama menyuruhku untuk tidur lagi. Namun sekarang aku tidur dengan kepala di pangkuannya. Tak lama aku pun tertidur. Aku dibangunkan oleh suara cuitan burung-burung yang mulai berterbangan dari sebuah pohon. Dengan tubuh lelah dan mata yang masih sangat mengantuk, aku berusaha membuka mataku itu. Ku tengok jam tanganku masih jam 5 lebih 10 menit. Terbukti matahari yang masih malu-malu menampakkan cahayanya. Aku mencoba berdiri untuk mencuci mukaku dengan sisa air minum yang aku bawa di dalam tasku. Sejenak aku memandang Rama. Kulihat wajah lelahnya masih tertidur pulas. Begitu juga dengan Eko dan Dina. Namun aku tidak melihat Fadli. Kuarahkan mataku ke sana kemari untuk mencarinya. Namun aku tidak juga melihatnya. Kemana dia?
Apa mungkin saja Fadli berusaha mencari Rini sendirian? Melihat itu aku pun membangunkan Rama, Eko, dan Dina. Mereka sama kaget dan khawatirnya denganku. Singkat cerita, tidak menunggu lama kami membereskan peralatan dan barang-barang kami. Tepat pukul 5:30, pencarian Fadli dan Rini pun kita mulai. Sudut pandang Fadli. Aku masih berusaha untuk tidur, walaupun sebenarnya mata ini tidak mengantuk sedikit pun. Bagaimana aku bisa tidur kalau pikiranku masih memikirkan Rini, yang entah sekarang di mana dan bagaimana keadaannya. Baru 2:30 pagi, gumamku sambil melihat jam tangan yang aku pasang di tangan kiriku. Entah mengapa hatiku tergerak untuk kembali mencari Rini. Firasatku mengatakan aku akan menemukannya kali ini. Berbekal senter dan beberapa buah baterai yang aku ambil dari tas Rama, aku akan mencari Rini sekarang, tanpa membangunkan teman-temanku. Aku mulai melakukan pencarian dengan tekadku yang sudah bulat. Aku mulai menerobos semak belukar, sesekali mencari jalan yang mudah untuk kulalui. Sempat berpikir olehku, kenapa hutan ini seperti tidak pernah dijamah oleh manusia? Apa mungkin karena hutan ini yang sangat luas, sampai-sampai tidak ada satupun tanda-tanda hutan ini pernah dilewati seseorang? Aku tidak mempedulikan arah jalanku. Yang terpikir olehku hanyalah mencari Rini, kekasihku. Bahkan kalau perlu, aku akan menelusuri seluruh hutan ini sekalipun. Bersabarlah sayang, aku pasti akan menemukanmu, gumamku lirih. 1 jam sudah aku menelusuri hutan, berharap aku akan menemukan Rini. Bahkan aku sampai terjatuh beberapa kali. Tubuhku terasa lemas, kakiku terluka karena terkena duri-duri tajam ketika menerobos semak belukar. Tanganku serasa beku karena dinginnya cuaca saat ini. Sempat terpikir olehku untuk beristirahat sejenak, namun niatku batal seketika itu juga. Dari cahaya senter yang tak sengaja kuarahkan, aku melihat seseorang tergeletak di sebelah pohon yang cukup besar. Aku mengenali sosok itu. Pakaian dan celananya sama persis seperti yang Rini kenakan. Rini! Aku berlari tanpa menghiraukan duri-duri yang akan melukai kakiku. Di pikiranku saat ini hanyalah satu, yaitu sesegera mungkin menghampiri Rini dan menolongnya. Sekarang aku tepat berdiri di sebelah sosok ini, yang ternyata memang benar adalah sosok Rini. Seketika tubuhku lemas, air mataku bercucuran keluar, kakiku gemetaran. Hatiku saat ini sungguh sangat hancur melihat kekasihku tiada dengan kondisi seperti ini. Tubuhku ambruk begitu saja, tak kuat melihat semua ini. Aku pun pingsan di sebelah mayat Rini. Kembali ke sudut pandang Siska. Kami masih menelusuri hutan untuk mencari Fadli dan Rini, sampai Rama menyadari jejak Fadli pada semak-semak yang tadi dipijaknya. Matahari sudah hampir sepenggalah naik, sehingga akan mempermudah kami untuk melihat jejak kaki Fadli. Kami pun terus mengikuti jejak tersebut hingga kami dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan dan juga pemandangan yang membuat air mataku bercucuran keluar. Kami melihat Rini tergeletak tak bernyawa, kepalanya terpisah beberapa meter dari tubuhnya. Perutnya seakan sengaja disobek dengan benda tajam. Usus dan organ tubuhnya terburai keluar. Aku dan Dina menangis sejadi-jadinya. Aku tak menyangka nyawa Rini akan berakhir seperti ini. Siapa sebenarnya yang membunuh Rini secara keji seperti ini? Di lain sisi kami tak melihat adanya keberadaan Fadli. Mungkin jejak yang kami ikuti tadi bukanlah jejak Fadli, melainkan adalah jejak Rini. Lalu bagaimana kalau kami semua bertemu Fadli? Apa yang harus kami katakan pada Fadli tentang kondisi Rini saat ini? Selama beberapa menit kami menangisi jenazah Rini, hingga kami putuskan untuk membawa pulang jenazah Rini ke rumah Paman Jarwo terlebih dahulu. Yang berarti kami harus menunda pencarian Fadli untuk sesaat. Kami harus mengurus jenazah Rini terlebih dahulu. Namun kami bingung harus bagaimana. Kami kira Fadli harus tahu terlebih dahulu tentang kematian Rini ini. Dengan selimutku dibungkuslah tubuh Rini.
Rama dan Eko bergantian menggendongnya untuk sampai ke rumah Paman Jarwo. Sedangkan aku dan Dina berjalan di belakang mereka dengan masih sesekali terisak. Kami masih tak menyangka nyawa Rini akan berakhir tragis seperti ini. Sedangkan tentang mimpiku itu seolah menjadi kenyataan. Walaupun kondisinya yang berbeda saat kami menemukan jenazahnya. Kami yakin Rini telah dibunuh seseorang. Bukan karena diserang binatang buas. Binatang buas tidak mungkin serapi itu. Toh kami belum pernah menjumpai hewan buas satupun saat kami di hutan ini. Kepalanya terpenggal, rapi. Bukan karena gigitan hewan buas. Bekasnya seperti digorok, mungkin dengan sebuah golok. Iya, seperti golok yang ada di mimpiku malam itu. Setiba di rumah Paman Jarwo, kami meletakkan jenazah Rini di ruang tengah dengan beralaskan sebuah tikar usang yang kuambil dari kamarku. Tubuhnya masih kami tutupi dengan selimutku beserta kepala di atas badannya. Terlihat selimut itu berubah warna menjadi merah karena darah yang masih terus keluar. Kami berempat sempat duduk di samping jenazah Rini, terdiam beberapa saat. Seraya mata kami masih terus memandang jenazahnya. Aku sadar kalau yang kami lakukan ini hanyalah sia-sia dan memakan waktu. Kami harus mencari Fadli secepatnya agar bisa segera pulang dan membawa jenazah Rini ke rumahnya untuk segera dikuburkan. Untuk masalah orang tuanya, kami pikirkan nanti saja. Ram, ayo kita cari Fadli sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Kita harus cepat menemukannya. Jenazah Rini harus segera kita bawa pulang dan kita kuburkan. Ucapku berdiri sambil menarik tangan Rama. Tidak, aku dan Eko yang akan mencari Fadli. Kamu dan Dina tetap di sini. Jawab Rama masih memandang jenazah Rini. Benar kata Rama, kami tidak mau kalian kenapa-napa. Cukup Rini saja yang menjadi korban. Jangan sampai ada korban lagi. Sambung Eko pada kami. Tapi aku takut. Ucap Dina memeluk Eko. Jangan takut, kami akan secepatnya pulang bersama Fadli. Kalian segera ke rumah Pak Dharma untuk meminta bantuan. Kami akan berangkat sekarang. Ucap Eko melepas pelukan Dina. Bersamaan dengan itu Rama mengangguk meyakinkanku. Mereka pun meninggalkan aku dan Dina, bergegas untuk mencari Fadli kembali. Sedangkan kami melakukan apa yang dikatakan Eko, berlari menuju rumah Pak Dharma. Pak Dharma, Pak, tolong kami Pak. Ucapku mengetuk pintu rumah Pak Dharma setibanya kami di sana. Namun rumahnya sepi, tak ada tanda-tanda adanya orang di dalam. Sampai kami mengitari rumahnya, di setiap jendela dan celah kami berusaha melihat dan berteriak, berharap ada orang yang mendengar kami. Namun semua yang kami lakukan seperti sia-sia. Rumah Pak Dharma kosong, tidak ada orang satupun. Sehingga kami memutuskan untuk mencari bantuan ke rumah lain. Ada seberkas harapan bagi kami saat melihat beberapa warga sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Pak, tolong kami Pak. Ucapku ngos-ngosan pada seorang laki-laki tua yang sedang menjemur kayu bakar. Kalian itu kenapa nak? Kenapa kalian terlihat panik begitu? Tanya laki-laki tua itu pada kami. Sedangkan orang-orang yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan kami juga memandang kami berdua dengan penuh heran. Tolong kami Pak. Salah satu teman kami meninggal dan satunya lagi hilang di hutan. Jawabku pada bapak tua itu berharap untuk menolong kami. Namun anehnya, setelah mendengar jawabanku itu, bapak tua tadi tanpa berkata apa-apa langsung pergi meninggalkan kami begitu saja. Dia malah masuk ke dalam rumahnya dan menguncinya rapat-rapat. Aku sempat berpandang-pandangan dengan Dina yang sama bingung dan herannya denganku. Bukan itu saja, semua orang yang kami lihat tadi berada di sekitar kami pun sama halnya dengan bapak tua tadi. Mereka bahkan sampai berlari untuk masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Melihat itu kami semakin tambah kebingungan. Ada apa sebenarnya? Mengapa mereka semua tidak mau menolong kami? Bahkan mendengar perkataanku tadi saja, mereka semua seperti ketakutan. Aku tidak putus asa. Aku tetap menghampiri rumah-rumah warga untuk mau menolong kami. Tapi semua yang kami lakukan itu lagi-lagi hanyalah sia-sia. Berpuluh-puluh rumah sudah kami datangi, tak satupun orang yang mau menolong kami.
Membuka pintu rumahnya pun tidak. Jawabannya sama. Kami tidak bisa membantu kalian. Kalian pergi saja. Bawa teman-teman kalian secepatnya untuk meninggalkan desa ini. Ada yang aneh dengan warga desa ini. Tapi apa alasannya? Seandainya saja ada Pak Dharma, mungkin kami bisa bertanya padanya dan sekaligus meminta tolong. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sebenarnya ada misteri apa sih di kampung itu sehingga mereka semua pada ketakutan seperti itu? Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.